Selamat malam semuanya. Balik lagi di Katok setelah tahun lalu. Hari ini aku akan ngebahas tentang healing architecture. Sebenarnya awalnya aku ngambil healing architecture ini karena kayak lagi musim banget gitu. Orang-orang tuh ngomongin healing. Ayo healing ke sana, ayo healing ke sini, mau makan, ini untuk healing, apa-apa untuk healing. Kayak gitu awalnya. Terus waktu aku cari lagi ternyata tuh ada gitu healing architecture tuh. Background story-nya lagi yaitu kayaknya mulai akhir-akhir ini tuh orang-orang udah mulai sadar gitu sama kesehatan mental. Orang-orang sekarang tuh udah bisa bilang ada penyakit dengan segala banyak macamnya, mulai dari depresi, skizofrenia, ada bipolar lah, penyakit-penyakit lain. Belum lagi yang kayak orang-orang yang suka menyakiti orang lain gitu tuh semua ada sekarang tuh udah suka ada sebutannya sendiri. Nah, di Indonesia sendiri tuh ternyata menurut data itu tuh pasien penyakit mental tuh sampai 14 juta. Itu tuh yang ke data, belum lagi yang nggak ke data atau bahkan orang yang nggak ngecek kesehatannya sendiri. Di Indonesia sendiri tuh juga ternyata jumlah tempat rehabilitasi atau penyembuhan penyakit mental tuh juga nggak banyak. Bahkan untuk rumah sakit sendiri tuh nggak semua rumah sakit bisa menangani penyakit mental. Kemarin aku sempat cari-cari juga di Indonesia tuh contoh-contohnya tempat rehabilitasi mental tuh di mana sih. Salah satu contoh tempat rehabilitasi yang aku temuin tuh ada di Bandung. Namanya tuh Puri Peristirahatan dan Pemulihan Prima Harapan. Kurang lebih bentukannya tuh kayak gini gitu. Dengan warna-warna yang kesannya tuh agak ya, kayak gelap gitu. Feel-nya tuh malah bukan jadi ceria, malah lebih menyedihkan. Kurang lebih kayak gini yang di Bandung. Ini salah satu gambaran lainnya. Tapi di sini juga ada poin yang bisa kita petiknya yaitu banyak area-area hijaunya, banyak area taman-tamannya. Ini salah satu gambaran kamar untuk orang-orang yang ingin menginap untuk menyembuhkan penyakit mentalnya. Kalau di tempatnya di Bandung ini kurang lebih kayak gini penampakannya. Bisa dinilai sendiri. Terus juga selain di Bandung ada di mana lagi sih? Jadi sempat nyari juga. Ternyata ada salah satu rumah sakit jiwa yang termasuk bagus gitu di Indonesia. Ini tuh ada di Malang. Namanya RSJ Dr. Rajiman Widodo Diningrat. Tapi selain RSJ juga dia tuh di dalamnya punya tempat-tempat untuk pemulihan juga gitu, yang kurang lebih seperti yang di Bandung tadi. Ada banyak tempat-tempat multimasa gitu di dalamnya, kurang lebih, tapi gambarannya kayak gini. Nah, setelah aku cari-cari lagi, healing architecture tuh kayak gimana sih gitu. Jadi menurut penelitian tuh sebenarnya arsitektur juga berpengaruh sangat besar gitu untuk penyembuhan penderita penyakit mental. Entah mulai dari yang paling kecil mungkin hanya kesedihan yang berlebih atau kayak depresi gitu, itu tuh arsitektur atau lingkungan tempat di mana dia tinggal tuh sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi di UK itu di tahun 2010 ada salah satu orang yang meneliti bagaimana pengaruh arsitektur pada penyembuhan. Ternyata selain untuk lebih cepat menyembuhkan pasiennya, arsitektur di sini juga punya peran penting bagi penyelenggara atau tempat rehabilitasinya sendiri. Selain dengan nilai tingkat kesembuhan yang tinggi, juga kan dapat nilai bagus dari rumah sakit atau panti rehabilitasinya, juga bisa lebih menghemat cost dalam proses penyembuhannya gitu. Misalnya dengan lebih cepat sembuh, maka biaya yang dikeluarkan dari panti juga tidak banyak gitu untuk menyembuhkan para penderita penyakit mentalnya sendiri. Jadi di healing architecture ini ada beberapa poin yang bisa diambil dari sisi untuk menyembuhkan para penderita penyakit mental gitu. Nah, yang pertama itu building orientation-nya. Ini salah satu contoh rumah sakit psikiatrik yang ada di Denmark. Jadi dalam building orientation juga itu tuh poin yang paling berpengaruh pertama, karena salah satu yang bisa cepat juga menyembuhkan para penyakit mental ini dari secara lingkungan atau bangunannya tuh di mana orang-orang bisa dapat cahaya matahari yang banyak gitu. Di mana orang-orang tuh tidak tertutup, tidak terkekang, dia punya rasa yang bebas, itu tuh sangat baik. Dan tetapi juga kalau misalnya terlalu silau atau terlalu panas juga kan jadinya nggak baik. Itu sebenarnya udah basic building orientation yang sering kita ambil. Cuman dari secara kesehatan mental tuh itu juga sangat berpengaruh. Mungkin kalau misalnya di Indonesia tuh posisi timur barat yang harus dihindari itu benar-benar harus tetap selalu dijaga juga. Lalu yang selanjutnya itu welcoming entrance. Jadi bagi para penderita penyakit mental tuh entrance juga bisa menjadi salah satu bagian di mana mereka tuh mau ngelanjutin masuk atau enggak. Jadi
kesan entrance yang bisa dibilang kayak misalnya rumah sakit, ada resepsionis yang formal-formal tuh, ternyata itu tuh bisa dibilang kayak sangat gak bagus gitu untuk para penderita penyakit mental. Dimana mereka tuh merasa kayak akan dihakimi gitu kalau misalnya tempat rehabilitasinya tuh terlalu seperti rumah sakit. Malah bikin orang yang kena penyakit mentalnya tuh lebih cemas lagi, lebih anxious lagi. Makanya entrance yang dibikin tuh harus lebih welcoming dengan area yang lebih terbuka. Terus ini mungkin dari secara interiornya, tapi kalau dari eksteriornya nggak terlalu strict gitu, dibikin lebih open space lagi, kayak gitu si entrance-nya. Lalu poin yang penting juga yaitu quality dari koridornya sendiri. Jadi dari salah satu wawancara tentang orang yang menderita penyakit mental tuh ternyata mereka tuh nggak suka sama koridor sejujurnya. Apalagi koridor yang beneran panjang, terus sempit juga kayak gitu, itu tuh bisa bikin mereka cemas, resah, terus papasan sama orang lain tuh bikin mereka tuh bisa ngerasa kayak, aduh aku salah apa ya, aduh aku kalau nabrak orang ini dia marah nggak ya, aduh orang ini punya sakit apa ya selain penyakit yang sama kayak aku. Nah si anxious ini tuh bisa bikin memperburuk para penderita penyakit mentalnya sendiri. Makanya kalau bisa, mungkin salah satu contoh yang ada di rumah sakit ini tuh, dia koridor-koridornya tuh langsung menghadap ke area luar bangunan gitu. Jadi bisa langsung lihat taman, itu juga bisa bikin koridornya kan juga menjadi lebih lega rasanya. Atau minimal mungkin kalau di dalam ruangan, dia tuh dibikin pencahayaannya yang cerah, terus ada distraksi-distraksi lainnya yang bisa mereka rasakan tuh nggak kayak dikekang gitu si koridornya. Lalu si poin penting lainnya juga yaitu easy way finding. Untuk para penderita penyakit mental ini kan si penyakit mentalnya tuh ada banyak banget ya, nggak cuman yang basic mungkin depresi atau bipolar atau apa, tetapi juga orang-orang yang mungkin punya rasa anxious yang sangat tinggi gitu. Ketika mereka masuk ke sebuah ruangan terus mereka tuh nggak tahu mau kemana, itu tuh bisa bikin balik lagi ke yang tadi, rasa cemas yang tinggi, terus mereka bisa panik, bisa mungkin teriak-teriak kayak gitu di dalam rumah sakitnya. Jadi kalau bisa si rumah sakitnya juga dibikin si easy way finding ini, kayak mereka tuh bisa mudah menggapai tiap-tiap ruangannya, informasinya juga lebih mudah dicerna gitu oleh para penderita penyakit ini. Lalu poin penting lainnya, ini masih masuk juga sama building orientation yang tadi, itu daylighting. Salah satu poin yang juga sangat penting kan bagi para penderita ini tuh adalah si pencahayaannya gitu. Sebenarnya nggak cuma daylighting, tapi untuk lampu juga itu sebenarnya ada aturan-aturannya sendiri secara untuk di rumah sakit gitu. Untuk para penderita penyakit-penyakit tertentu tuh ada tingkatan-tingkatan pencahayaan dan bahkan warna-warnanya gitu. Salah satunya mungkin kayak bipolar itu, dia tuh bisa ada terjadi lonjakan mood yang sangat tinggi kalau misalnya dia tuh ngelihat cahaya dari matahari terbenam gitu. Si daylighting ini juga bisa dipikirkan juga mungkin untuk kamar-kamar yang para penderita bipolar ini tuh jangan disimpan di sisi baratnya gitu, supaya mereka nggak langsung kena cahaya dari matahari yang terbenam. Lalu poin selanjutnya itu human comfort. Ini tuh mencakup semuanya, termasuk kenyamanan thermal, kenyamanan audio, kenyamanan cahaya tadi, terus semua, pokoknya si manusia seperti ya kita yang semua normal juga tuh sama, mereka tuh benar-benar harus dibuat nyaman juga. Jadi nggak bisa, apalagi kayak misalnya ruangan-ruangannya tuh dibikin tertutup, walaupun mungkin beberapa sih yang aku lihat tuh kayak suka lihat di film atau di apa, tempat untuk rumah sakit jiwa tuh dibikin kayak tertutup dan mungkin rasanya malah jadi kayak penjara gitu. Nah itu tuh nggak baik banget gitu buat mereka. Jadi kenyamanan tuh benar-benar nomor satu gitu. Nah yang selanjutnya juga privacy. Jadi sebenarnya salah satu poin yang mungkin dibilang kayak kontra sama privacy ini itu adalah para penderita penyakit mental ini tuh tetap harus diawasin. Si para perawat tuh harus bisa ngelihat mereka tuh kegiatan sehari-harinya kayak gimana, apalagi takutnya ada yang tiba-tiba kolaps atau kumat gitulah bahasanya, itu tuh para perawat tuh harus bisa sigap untuk nyelamatin. Tetapi juga mereka tetap butuh privacy di sini. Jadi mungkin di salah satu contohnya ini, kamar-kamarnya tuh dibikin jendelanya nggak terlalu besar. Jadi kalaupun lagi di kamar tuh mereka punya privacy sendiri kayak gitu. Dan itu juga berpengaruh sama ruangan untuk para perawat atau staff-staffnya sendiri. Kalau bisa mereka juga nggak punya jendela-jendela yang besar gitu. Jadi ternyata para penderita penyakit mental ini tuh bisa jadi cemas gitu ngelihat perawat tuh misalnya lagi ngobrol. Jadi mereka tuh bisa kayak, aduh perawatnya ngomongin aku nggak ya? Terus bahkan perawat lagi kerja aja tuh mereka bisa mikirin, aduh perawatnya ngetik apa ya tentang aku nambah sakit atau enggak ya? Nah kayak gitu-gitu beneran harus dijaga. Jadi privacy selain untuk para pasien juga untuk para perawatnya
harus punya ruangan yang agak tertutup tapi sekaligus juga bisa saling mengamati. Jadi salah satu caranya juga bisa jadi dengan adanya CCTV gitu untuk mensiasati ini. Yang selanjutnya itu view. Jadi mungkin kalau misalnya mau nggak mau nih kita punya lahan ternyata nggak punya lahan yang luas, yang punya taman luas segala itu. Jadi bisa jadi kita bikin taman-taman atau inner court sendiri di dalam bangunan. Seenggaknya mereka tuh benar-benar punya akses gitu. Punya akses untuk melihat dunia luar selain di dalam ruangan mereka rehabilitasi ini. Terus selain di ruang-ruang luarnya juga bahkan di dalam tempat untuk konsultasi sama para psikolog atau psikiaternya itu juga kalau bisa semua punya view ke luar bangunan. Nah, poin selanjutnya itu normal. Jadi di sini harus ngebikin mereka tuh tetap ngerasa normal. Walaupun mungkin mereka punya ada perbedaan secara mental sedikit gitu, tapi mereka tetap harus merasa normal. Mereka nggak bikin bangunannya tuh ketutup gitu, bahkan semua dindingnya dibikin kaca-kaca. Jadi dari luar pun mereka tuh nggak akan langsung ngejudge ini kayaknya rumah sakit RSJ deh, ini tempat apa deh kayak gitu. Jadi si orang yang mau berobat juga tuh nggak ada rasa malu atau takut gitu untuk berobat di sana. Ini juga salah satu contoh rumah sakit. Juga tempat rehab tuh nggak harus selalu jauh banget dari kota atau ada di pelosok mana gitu, dia tuh juga bisa disimpan dekat sama jalanan. Itu juga salah satu cara untuk membuat mereka tetap ngerasa normal gitu. Mereka nggak ngerasa diasingin atau dijauhin dari keluarga atau teman-temannya gitu. Lalu selain itu juga space atau tempat-tempat di mana mereka bisa melakukan banyak kegiatan, entah itu berkebun atau olahraga atau sekedar ngobrol atau untuk dikunjungi sama keluarga. Itu juga bisa menjadi salah satu positive distraction gitu, atau supaya mereka tuh nggak cuman mikir mereka ada di sana adalah untuk disembuhkan atau ternyata mereka adalah yang berpenyakit. Itu juga ngaruh sama si poin normal tadi kan, dimana mereka tuh juga punya kegiatan, bisa membaca buku, olahraga atau kegiatan lain yang bisa dilakukan bersama-sama maupun sendiri. Itu tuh mereka harus punya juga tempatnya. Nah, poin selanjutnya tuh yang terakhir yang paling penting juga adalah calm and quiet atmosphere. Jadi kalau misalnya diperhatiin dari gambar-gambar tadi dan yang beberapa kalau misalnya bisa dicari, salah satu contoh-contoh rumah sakit atau panti rehabilitasi ini tuh semuanya plafon-plafonnya tuh rata-rata pakai plafon untuk kedap suara gitu. Karena mereka tuh benar-benar harus dijaga ketenangannya kan. Jadi mungkin di salah satu ruangan ada yang penyakit mentalnya tuh suka teriak-teriak atau apa, dan di ruangan lain tuh lebih ingin kesunyian. Jadi benar-benar harus dijaga antara ruangan satu dan ruangan lain. Bahkan dari suara dari luar pun, suara mobil misalnya, kalau misalnya bangunnya dekat sama jalan, suara mobil di jalan, suara traffic gitu tuh beneran bisa bikin penyakit mereka tuh makin jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman untuk rumah sakit atau tempat panti rehabilitasi mental ini, si poin-poin ini tuh kan juga suka diinginkan gitu sama klien-klien atau bisa jadi untuk di rumah-rumah. Mungkin salah satunya ada keluarganya yang punya gangguan atau apa, jadi bisa juga kita ambil untuk kita terapin gitu di beberapa kondisi kebutuhan mungkin di rumah-rumah juga kayak gitu. Udah. Terima kasih.